prediksi bioaktivitas. Jadi dari prediksi ADMET yang lolos 5 tadi itu dilakukan prediksi bioaktivitas untuk mengetahui secara potensi, secara umum, apakah kelima senyawa ini benar untuk anti parasit ya teman-teman. Nah, itu bisa. Ini kenapa kok saya tulis ada PA dan PI. Nah, ini sebenarnya mengacu ke hasil positif dan negatif ya teman-teman. Misalkan di situ dari kelima senyawa itu hanya 3, yang mana dia memiliki nilai PA. PA ini adalah probability activation teman-teman. Jadi kemampuan senyawa, misalkan sebagai antiparasitnya itu diaktifkan ketika dia masuk ke dalam tubuh target, makhluk hidup target. PI ini merupakan probability inhibitor ya. Nanti ada slide-nya ya teman-teman. Probability inhibitor yang mana itu nanti kemungkinan potensi antiparasit ya dari senyawa tadi itu dihambat ya, tidak terjadi, tidak menghasilkan efek antiparasit. Jadi otomatis PA ini harus lebih besar daripada PI. Ya, nanti akan ada slide-nya, jangan khawatir. Nah, setelah misalkan kita mendapatkan dari 5 itu ternyata yang dikategorikan sebagai antiparasit dengan PA lebih besar daripada PI, itu ada 3. Ya sudah, 3 itu nanti yang masuk ke doping. Jadi protein itu juga tidak masuk di sini teman-teman. Jadi prediksi bioaktivitas itu juga tidak menggunakan protein. Nah, kemudian setelah itu kita cek interaksi molekulernya. Jadi dari ketiga senyawa tersebut yang lolos dari prediksi bioaktivitas, itu kita cek kira-kira dari ketiga itu adakah senyawa yang memiliki energi pengikatan yang paling kuat, interaksinya paling kuat teman-teman dengan protein targetnya itu dengan melakukan docking. Nah, setelah dilakukan docking, kita ingin mengetahui senyawa kita itu berinteraksi di daerah mana yang ada di protein target. Itu bisa dengan interaksi, analisis interaksi ikatan kimia. Ya, jadi untuk interaksi ikatan kimia ini untuk memplot ya teman-teman, membuat peta interaksinya. Kira-kira senyawa kita berinteraksi di posisi asam amino nomor berapa. Kemudian untuk analisis yang terakhir itu adalah analisis dinamika molekuler atau stabilitas. Jadi sampai apakah senyawa kandidat obat kita stabil atau tidak ketika berikatan dengan protein target ini. Kalau misalkan dia stabil, itu dia bisa menghasilkan respon penghambatan, teman-teman. Tadi kan saya bilang kalau asetilkolin ini dihambat kan langsung si parasitnya kan paralisis. Jadi kan tujuannya kan kita melakukan mengharapkan dari berbagai macam dari kandidat senyawa kimia kita ya, dari bahan alam kurkuma tadi, kunyit tadi, itu bisa menghasilkan respon anti parasit. Jadi ikatannya harus stabil teman-teman. Dia harus stabil. Kalau misalkan tidak stabil ya dia tidak bisa menghasilkan respon. Jadi stabilitasnya tadi kita mendapatkan istilahnya keterangan stabil atau tidaknya itu dari ini dinamika molekuler ini. Nah, oke, saya lanjutkan biar tidak bingung tambahan nanti. Nah, jadi ini untuk uji yang pertama, namanya uji drug likeness atau seleksi 1. Ini nanti untuk slide-nya akan saya bagikan ke Valen. Ya, nanti teman-teman bisa minta ke beliau. Jadi uji drug likeness ini sebenarnya secara garis besar itu untuk mengetahui apakah senyawa kandidat obat kita, ya senyawa bahan alam kita, yang nantinya kita akan uji secara uji lanjutan, itu dia bisa masuk ke dalam sel atau tidak. Ya, dia bisa melewati membran sel atau tidak. Karena kan membran sel itu kan kalau kita belajar biologi di SMA ya teman-teman, dia kan sifatnya kan selektif semi permeabel.
Jadi dia itu pasti akan menseleksi berbagai macam makromolekul dan mikromolekul yang akan masuk ke dalam sel dari daerah ekstraseluler hingga masuk ke sitoplasma. Nah, jadi untuk uji drug likeness ini dia senyawa yang kita uji itu harus mengacu pada ini teman-teman. Ada 5 ini aturan apa saya ambil salah satu, sebenarnya ada banyak ya teman-teman untuk parameternya, tapi saya menggunakan satu parameter aja yaitu Lipinski ya. Ya, jadi ini adalah aturan Lipinski yang mana ini aturan Lipinski ini bisa digunakan untuk assessment. Assessment itu penilaian, apakah senyawa yang kita uji, ya, yang kita miliki itu bisa dikategorikan sebagai drug-like molekul atau non-drug-like molekul. Kalau dia diprediksi sebagai drug-like molekul, jadi dia itu bisa, misalkan targetnya di dalam sel, dia itu bisa melewati membran sel, kemudian langsung berikatan ke target. Jadi ini digunakan untuk menjawab bagaimana caranya senyawa yang kalian punya itu bisa masuk ke dalam sel dan mencapai targetnya. Ya, itu kita jawabnya pakai ini teman-teman, pakai drug-like molekul ini. Nah, kemudian apa maksudnya Lipinski ini teman-teman. Jadi kemudian Lipinski ini juga apa namanya, dia terdiri atas berbagai macam faktor ya teman-teman ini. Jadi yang mempengaruhi senyawa kita agar bisa dikatakan sebagai drug-like molekul, ya, atau molekul mirip obat ya kalau di bahasa Indonesia kan. Itu harus senyawa kita itu harus mengacu 5 aturan ini. Misalkan senyawa kalian memiliki berat kurang dari 500 dalton. Ya, seperti teori yang kita pelajari di biologi SMA, bahwasanya osmosis atau difusi ya, atau transport pasif ya teman-teman, dia itu akan bekerja, ya bekerja itu ketika berat molekulnya apa berat molekul dari suatu molekul itu sangat ringan ya, sangat ringan. Jadi kalau dia sangat ringan, kecepatan dari transportnya itu akan semakin tinggi. Ya, itu ini apa namanya mengingat kembali ya teman-teman untuk biologi di SMA. Kalau nggak salah zaman saya dulu kelas 2 ya, belajar difusi sama osmosis. Ya, kemudian kalau misalkan senyawa yang kalian miliki itu di atas 500 dalton, maka tidak akan terjadi transport. Jadi senyawanya nggak bisa masuk, teman-teman. Tapi kalau misalkan targetnya di luar di membran sel itu kemungkinan masih bisa diterima. Tapi kalau targetnya di dalam sel itu akan sangat kesulitan. Kemudian untuk yang kedua ini ada high lipophilicity atau LOGP. Ini sebenarnya lipopilisitas ini mengacu pada bagian membran membran sel kita, ya membran sel kita itu domainnya atau daerahnya ini ya teman-teman. Ini kan didominasi oleh molekul yang namanya fosfolipid. Nah, yang mana molekul itu bersifat hidrofobik ya, tidak suka air. Nah, jadi lipophilicity ini menunjukkan atau menggambarkan senyawa kita itu kira-kira dia senyawa yang suka air atau tidak suka air. Kalau misalkan senyawa itu tergolong senyawa yang tidak suka air, makanya seperti itu ya teman-teman. Jadi dia bisa masuk dengan mudah ke dalam sel. Nah, jadi itu untuk high lipophilicity. Kemudian untuk yang poin 3 dan 4, ini merupakan ada kaitannya dengan hidrogen bond donor dan aseptor. Ini tetapannya memang seperti ini. Ya. Jadi interaksi ikatan hidrogen, ya, interaksi ikatan lemah itu diperlukan apa namanya sel itu untuk menjalankan aktivitas fisiologi. Ya, jadi ini harapannya apa, Pak? Kenapa kok misalkan senyawa kita itu harus memiliki interaksi ikatan hidrogen, misalkan di sini ada yang donornya harus
lebih rendah daripada 5 dan aseptornya lebih rendah daripada 10. Nah, ini harapannya agar senyawa kita itu bisa memicu respon ya teman-teman. Jadi respon transportnya itu agar dia bisa masuk dengan mudah pada selnya. Ini kenapa kok tetapannya 5 dan 10 ya? Ini tanya ke orang kimia ya. Karena ini sudah tahapannya yang ditentukan oleh aturan Lipinski ini. Nah, kalau saya dari biologi ya saya hanya menghafalkan ini saja teman-teman. Karena ini penting juga untuk mengasesmen senyawa kita. Dan yang terakhir adalah molar refractivity. Harus skornya itu harus antara 40 sampai 130. Tidak boleh lebih dari ini, tidak lebih kurang dari ini. Ya, jadi molar refractivity itu merupakan kemampuan senyawa kalian itu memicu perubahan muatan itu di selnya. Sel itu kalau dia mau makan, nah ini muatan di bagian ini loh teman-teman, membran plasmanya itu dia muatannya itu positif dan negatif. Kalau misalkan dia nggak mau makan itu bagian yang bermuatan positif itu akan ditaruh di lingkungan. Tapi kalau dia mau makan itu muatannya negatif yang ditaruh di berhadapan di lingkungan. Itu kenapa seperti itu silakan dicari sendiri. Nah, jadi untuk molar refractivity ini juga sangat berpengaruh terhadap transport dari bahan alam yang nantinya kita desain agar dia dia bisa mencapai target dan dia bisa bisa masuk ke dalam sel secara mudah. Jadi untuk hasil prediksi positifnya itu adalah sebagai drug-like molekul atau molekul mirip obat. Kemudian untuk prediksi negatifnya adalah molekul yang tidak mirip obat. Dan jadi nanti kalau misalkan kalian memiliki 10 senyawa itu harus prediksinya drug-like molekul untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau yang drug on like molekul prediksi negatif ya dia tidak bisa dipakai untuk analisis lanjutan. Ya, jadi untuk yang kedua itu adalah uji toksisitas ya teman-teman. Jadi uji toksisitas ini memang sangat penting ya digunakan karena dengan mengetahui prediksi uji toksisitas secara in silico, maka kita akan mengetahui gambarannya apakah senyawa kita aman digunakan atau tidak. Misalkan kalau nanti kita aplikasikan ke manusia ya. Ini ada istilah LD50. Jadi dosis yang menyebabkan 50% hewan coba atau hewan coba yang kita miliki itu mati ya teman-teman. Di LD50. Jadi salah jelasnya kalian bisa browsing di internet LD50 itu apa dan bagaimana cara penentuannya. Ya, ini merupakan salah satu server yang bisa saya gunakan. Ini juga tadi saya lupa servernya. Nanti akan saya simulasikan ya teman-teman. Informatika itu lebih mudah simulasinya daripada teorinya, teman-teman. Jadi ini merupakan server Protok. Jadi server yang digunakan untuk khusus untuk prediksi toksisitas. Nah, pada server ini kelas toksisitas itu dibagi menjadi 6. Gitu. Jadi untuk yang pertama yang fatal, yang paling tinggi dan yang paling rendah adalah yang non toksik. Nah, yang dipilih itu biasanya yang mana? Yang dipilih adalah yang ini teman-teman. Jadi senyawa yang non toksik. Karena untuk yang fatal dan sampai nomor 4 ini, nah itu kan lumayan ya teman-teman. Jadi lumayan berbahaya. Tapi saya tidak tahu ya. Biasanya orang itu ada yang membatasi hanya sampai nomor 3 saja. Nomor 4, 5, 6 itu boleh dipakai. Tapi kalau saya sendiri itu lebih amannya pakai yang nomor 6. Ya, yang kelas 6. Non-toksik dan LD50-nya lebih besar daripada 5.000. Ini tahapannya teman-teman. Tahapannya. Kemudian senyawa yang dipilih juga harus memiliki similaritas 50%, prediksi akurasi
harus di atas 50% semua. Ini tetapannya dan ini bisa kalian hafalkan juga, tapi nggak dihafal-hafal seperti itu ya teman-teman, nama ilmiah ya, karena ini sebenarnya semuanya tergantung kebiasaan kalian menggunakan server ini. Nah, karena pada dasarnya in silico itu kan tergantung kalian itu sering istilahnya saling browsing sering browsing atau tidak. Nah, kalau misalkan kalian sering browsing, sering menggunakan ini ya secara otomatis kalian bisa hafal sendiri. Jadi pada prediksi ini akan menghasilkan senyawa yang non-toksin dan toksik ya teman-teman. Non-toksin dan toksik. Jadi yang dipilih adalah yang prediksi positif non-toksiknya. Untuk yang senyawa toksiknya itu tidak perlu dipilih. Ya, ini merupakan setelah kita mendapatkan tadi ya senyawa yang yang non toksin, ya senyawa yang non toksin, dan dia juga bersifat drug like molecule atau sebagai kandidat mirip mirip obat ya istilahnya, molekul mirip obat. Nah, selanjutnya kita lakukan ini uji potensi biologi ya, atau uji bioactivity ya teman-teman, tadi saya tulis di slide awal. Nah, kemudian senyawa yang dia tidak toksin tadi, kita akan lakukan analisis uji potensi biologinya untuk mengetahui kira-kira senyawa kita itu misalkan berpotensi sebagai antiviral, berpotensi sebagai antiparasit, itu potensinya apakah baik atau tidak. Jadi ini nanti ada pilihannya. Oke, jadi mungkin akan saya tunjukkan ya servernya. Ya, jadi kita akan simulasikan mulai dari yang awal tadi. Ya, jadi kita awalnya teman-teman. Jadi ke analisis ini ya, uji drug likeness ini, kita harus memiliki senyawa kimia, senyawa kimia tertentu ya. Misalkan saya contohkan senyawa kimia kafein ya dari kopi. Nah, cara aksesnya bagaimana untuk mendapatkan senyawa kimianya? Kita harus akses yang namanya database senyawa kimia. Nah, jadi kita bisa mengakses PubChem. Nah, di PubChem ini kita harus memasukkan nama senyawa targetnya. Misalkan di sini kafein. Nah, di enter. Nah, kemudian ini kan banyak ya teman pilihan. Nah, berhubung tujuan kita untuk simulasi kali ini kita harus kita menggunakan kafein. Ya, kita pilih kafein yang murni. Nah, kafein yang murni itu biasanya letaknya ini di bagian atas, teman. Nah, di bagian atas. Nah, sebentar ini kalian harus membuka yang namanya Notepad. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan informasi copy paste informasi-informasi yang ada di sini. Biasanya saya itu langsung membuat tabel seperti ini teman-teman. Compound, kemudian ada ID, kemudian ada smile. Nah, jadi kita pilih komponnya kafein. Ini kok hilang ya? Oh, sebentar. Nah, ini komponnya kafein. Kemudian untuk ID-nya kalian pilih ini aja teman-teman. Di kompon CID. Setelah itu pilih untuk mendapatkan spellnya, kita bisa melakukan ini
diklik dulu ya teman-teman untuk namanya yang di sini. Diklik ini dengan yang di sini sama saja kok. Nah, sama saja, tapi saya biasanya lebih sering menggunakan yang di atas ini. Nah, diklik kafein. Nah, untuk mendapatkan spellnya itu letaknya di sini. Ya di name and identifier. Smell ini digunakan untuk apa? Untuk analisis lanjutan, terutama analisis potensi biologis atau prediksi bioaktivitasnya. Nah, kopi dipastekan di sini. Nah, setelah itu untuk yang terakhir yang akan kita peroleh dari sini, ya, kita harus memiliki sampel struktur 3 dimensi dari kafein ini untuk melakukan analisis ini, teman-teman, analisis Lipinski ya, atau drug likeness ini. Caranya bagaimana untuk memperoleh sampel 3D-nya? Ini ada icon icon download di sini. Kemudian pilih yang 3D conformer. Nah, setelah itu conformer 3D-nya ini dihapus ya, teman. Ganti kafein. Nah, setelah di-download, kemudian kita langsung ke ini server ini, teman-teman. Nanti silakan dicoba sendiri. Ini kalau teman-teman ikut workshopnya apa namanya mahal. Nah ini tumben ini kok nggak bisa ini. Biasanya loh yang bisa ini. Sebentar. Kalau misalnya tidak bisa ya saya ada server alternatifnya. Oh ini. Sebentar ini nanti. Kalian nanti misalkan linknya error, saya ajarkan untuk klik keywordnya di Google ya. Jadi ketika Jalipinski of 5 server gini. Nah, dia akan muncul di sini SGF ini. Nah, itu kalau misalkan link yang nanti kalian copy paste dari PPT saya itu error. Itu kalian bisa klik di Google browsing di Google dengan keyword ini Lipinski Rule of 5 server. Pilih yang ini SCF View. Nah, kalau sudah berhasil nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan server Lipinski-nya. Jadi saya biasanya ketika penelitian itu menggunakan server ini dengan tujuan untuk mencari untuk mengasesmen ya, melakukan uji senyawa yang saya miliki itu apakah memiliki sifat mirip obat atau tidak, atau senyawa yang saya miliki bisa lolos dari membran plasma dan berikatan pada target ya, target yang ada di dalam yang ada di lingkungan sitoplasma atau yang ada di dalam sel, yaitu bisa kita uji di server ini. Caranya bagaimana untuk menguji di server ini? Untuk menguji sampel kita. Ya, ini silakan diikuti ya teman-teman. Ini untuk step 1, jadi kita harus menginputkan filenya, file senyawa kita. Caranya, ya jadi kita klik choose file, kemudian kita pilih senyawa kita tadi, kafein. Ini ya. Kemudian pilih open. Nah, setelah itu, ini pH-nya dibiarkan saja ya teman-teman. Ini kan pH normal. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman otak-atik, katakanlah pH-nya itu, misalkan ikan terserang parasit A, parasit B, itu ternyata pH tubuhnya itu berbeda. Itu bisa diotak-atik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, setelah itu kita pilih submit. Ya. Nah, kemudian ini sudah secara otomatis langsung ada hasilnya. Ini bisa diolah dalam bentuk tabel. Saya itu pernah ya teman-teman, jadi agak sedikit cerita. Melakukan uji Lipinski ini, ya. Lipinski ini.
itu sampai 100 senyawa. Jadi 100 senyawa dulu itu waktu saya bantu-bantu proyek dosen di kampus waktu S1. Jadi kalian bisa melakukan uji ini sebanyak-banyaknya pada senyawa yang kalian miliki. Misalkan di penelitian itu kan kalau untuk idealnya anak-anak S1 itu kan boleh biasanya sampai 50 itu apa-apa itu jadi skripsi teman-teman. Dan penelitian in silico ini juga mudahnya eh, kalian juga tidak perlu ke lab, jadi tinggal koneksi internet, terus ada laptop, sudah kalian melakukan analisis di situ. Jadi bisa online juga, tidak perlu repot-repot ke lab. Apalagi waktu kemarin masa pandemi, itu banyak rekan-rekan atau adik tingkat saya yang menggunakan menggunakan pendekatan ini, teman-teman. Ya, jadi setidaknya tampilan tabelnya seperti ini, teman. Jadi misalkan di sini KPI. Nah, saya contohkan satu lagi ya, quercetin coba. Quercetin server ini ya teman-teman, terkadang dia juga maintenance. Jadi jangan khawatir maintenance-nya itu tidak lama juga. Biasanya cuma 2 sampai 4 harian misalkan. Ya, kita langsung uji dua-duanya. Ini yang sudah kita peroleh yaitu kafein. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi ini tidak perlu dibulatkan ya teman-teman, dibiarkan saja. Ini saya ambil 3 angka di belakang koma. Sekarang yang quercetin. Ada yang mau mencoba juga silakan.
Pertanyaannya nanti ya, teman-teman. Oke, jadi kita sudah mendapatkan data hasil assessment dari Lipinski. Ya, kita menggunakan dua senyawa kimia yaitu kafein dan quercetin. Nah, kita bahas satu-satu apakah senyawa ini keduanya itu bisa dikategorikan sebagai drug-like molekul atau molekul mirip obat. Yang pertama yaitu yang kafein. Ditetapannya kan molekular mass itu atau beratnya itu harus masanya itu harus lebih rendah daripada 500 dakton. Nah, kafein ini masanya apa namanya 194 dakton. Jadi dia memenuhi ya teman-teman. Jadi dia memenuhi. Saya beri simbol V ini memenuhi. Kemudian untuk hidrogen bondnya yang diminta adalah lebih rendah daripada 5. Ya, hidrogen bond di sini 0. Jadi dia lebih rendah ya teman-teman, tidak ada. Nah, jadi dia memenuhi. Ini memenuhi. Kemudian untuk hidrogen bond aseptor harus lebih rendah daripada 10. Di sini 5. Jadi dia memenuhi. LUGP atau high lipopilisitas harus lebih rendah daripada 5. Ini 0, jadi dia memenuhi. Untuk molar reflectivity yang diminta harus antara 40 sampai 130. Di sini 49. Jadi dia memenuhi. Nah, jadi ini semua memenuhi, ya, semua memenuhi dan kemungkinannya dia adalah drug probable. Nah, drug like molecule. Nah, kemudian untuk quercetin, untuk massa molekulernya dia, dia masih 300, yaitu masih memenuhi. Kemudian untuk hydrogen bond donor dia harus lebih rendah daripada 5. Nah, di sini 5 biasanya saya anggap memenuhi. Nah, kemudian untuk hydrogen bond aseptor dia harus lebih rendah daripada 10. Ini 7, jadi memenuhi. Kemudian untuk LUGP-nya ini masih 2 ya teman, 2,010, jadi masih memenuhi. Kemudian untuk molar reflectivity ini 74, ya masih di antara 40 sampai 130, jadi masih memenuhi. Jadi semuanya memenuhi. Nah, kemudian pertanyaannya gini, misalkan di kelima aturan ini itu batasannya berapa, istilahnya minimal itu senyawa harus memenuhi berapa aturan. Nah, jadi minimalnya itu ini teman-teman 2 ya, dia harus memenuhi 2 aturan. Misalkan di sini yang hidrogen bond aseptor dia tidak memenuhi, saya beri X. Ini juga tidak, ini juga tidak. Nah, jadi yang memenuhi itu hanya ini, misalkan. Nah, jadi senyawanya ini masih bisa dikategorikan sebagai drug-like molekul. Tapi kalau misalkan yang memenuhi hanya cuma satu saja, 4 aturan lain tidak memenuhi, maka senyawa ini bukan drug-like molekul atau non-drug-like molekul. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk batasannya. Ya, jadi ini juga bisa kalian aplikasikan untuk tabelnya, kalian penelitian, jadi bikin tabelnya seperti ini. Tapi ya tidak di notepad juga, bisa langsung dipindah ke Word. Oke, untuk analisis Lipinski ini, ya ini adalah citasinya. Tolong kalau kalian misalkan menulis menggunakan server ini, eh, kalian harus mensitasinya juga. Ini ada citasinya, bisa kalian copy paste di naskah kalian. Oke, setelah itu kita lanjut ke
toksisitas. Untuk toksisitas kita harus mengakses server ini namanya Protok. Nah, ini kalian baca sendiri ya, ini servernya itu dia bekerjanya bagaimana. Kemudian apa namanya dia yang dianalisis oleh server ini toksisitas yang modelnya seperti apa. Kan banyak teman-teman. Ini silakan diakses sendiri. Kemudian ini adalah dosisnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke ini tox prediction. Ya, klik tox prediction akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan senyawa kita. Caranya bagaimana? Nah, ini kan ada canonical smell ya. Jadi saya biasanya jarang menggunakan yang ini, yang nama, karena nama itu terkadang ada juga yang mirip-mirip. Ya. Jadi kita lebih amannya menggunakan smell saja. Jadi kita gunakan smell ini, misalkan dari kafein. Dari kafein kita klik di sini, kita masukkan ya, smell-nya kafein, kita klik smell. Nah, setelah itu misalkan sudah diperoleh struktur atau strukturnya sudah muncul di sini, maka kita harus mencentang ini teman-teman sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Misalkan di sini saya contohkan dicentang semua. Saya contohkan ketika ini semuanya dicentang. Nah, kita akan mengetahui seberapa toksiknya kafein. Ini kafeinnya kondisinya bukan kopi ya teman-teman, tetapi kalau dia sendiri. Jadi jangan negatif thinking dengan kopi. Ya. Oke, ternyata kalau dia itu sendiri ya teman-teman, kafeinnya itu sendiri dia termasuk toxicity yang kelas 3. Jadi LD50-nya itu dosis rendah pun kafein bisa toksik ya. Tapi ini saya garis bawahi ya, ini bukan kafein dalam wujud kopi ya teman-teman. Karena kalau senyawa itu, kalau dia berkelompok, itu sifatnya akan berbeda ketika dia sendiri. Jadi mirip dengan kalian. Kalian itu kalau misalkan di kelas ini, itu sifatnya ikut di kelas ini, itu sifatnya akan berbeda ketika kalian nanti beraktivitas masing-masing di rumah. Itu namanya enantiomer, teman-teman, kalau secara kimia. Nah, jadi kalau misalkan si kafein ini berada di dalam kopi, maka dia akan berinteraksi dengan senyawa-senyawa lainnya. Jadi ada beberapa senyawa-senyawa lainnya yang berinteraksi dengan kafein yang menimbulkan penurunan efek samping atau efek toksisitas dari kafein ini. Makanya saya tidak begitu setuju ya istilahnya minum kopi itu selalu bikin kalian itu sakit mah. Ya itu tergantung kalian minumnya yang benar atau enggak. Nah, ada dosen saya tuh teman-teman yang penelitiannya itu dia bikin ramuan jamu yang mana jamu yang digunakan itu berbahan dasar kopi Arabica ya, kalau nggak salah kalau Arabica ya Robusta. Jadi beliau itu menemukan formulasi jamu menggunakan kopi yang mana formulasi itu bisa menghasilkan ketika kopi ya, itu kan kopi bentuknya teman kopi kemudian dikasih bahan-bahan tertentu karena masih jamu jadi saya rahasiakan karena jamu itu kan untuk konsumsi komunitas ya istilahnya. Ya, jadi kopinya itu ketika dikonsumsi dia tidak menghasilkan efek peningkatan asam lambung. Karena kan kafein ini kan juga kalau dalam kondisi normalnya, kalau dia sendiri itu kan berbahaya teman-teman. Berbahayanya contohnya bagaimana dia juga bisa meningkatkan produksi asam lambung. Yang mana ini nanti kalau terlalu sering dikonsumsi sebelum makan, kalian akan kena mah. Nah,
Jadi tergantung kalian itu konsumsi kopinya benar atau enggak. Nah, kita belum bahas masalah rokok juga. Jadi ada teman-teman di apa prodi saya dulu waktu S1 itu dosen saya penelitiannya kopi dan rokok. Jadi ini prediksinya itu akurasinya malah 100%. Ya ini kenapa kok dia bisa bilang 100%? Karena cara kerja dari server ini, jadi server ini bisa mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian dari hasil penelitian itu dikelola dengan metode statistik, kemudian dia bisa menghasilkan prediksi, teman-teman. Nah, jadi prediksinya sudah 100%. Jadi penelitian yang mendasari ini sebenarnya sudah banyak. Tapi ini kafeinnya dalam kondisi single compound atau sendiri, teman-teman. Ini dia sangat toksik sekali, kafein murninya. Ya, jadi yang biasanya yang saya gunakan untuk membuat tabel dari toksisitas itu yang saya mirip dengan ini ya teman-teman. Ya, kempon, kemudian kalau ini kan ada molekul emas dan lain sebagainya. Tapi ini saya ganti, yang saya masukkan itu adalah ini LD50, kemudian kelas toksisitasnya, kemudian ada ini similaritas atau averic similarity, kemudian ada akurasi. Nah, untuk yang ini tidak perlu kalau yang ini. Jarang saya menggunakan yang ini. Tapi kalau kalian ingin detail hasilnya itu bisa menggunakan ini. Nah, kalau kita geser ke bawah, nah ini ada berbagai macam eh, report ya teman-teman. Nah, tapi saya jarang ya menggunakan yang ini karena saya juga masih baru belajar teman-teman untuk yang ini kalau nggak salah menghasil apa untuk memprediksi biasanya terkait kanker, kemudian ada ini organ toxicity ini yang paling besar itu yang mana probability-nya. Ini ada 0,99 ada yang 1. Nah, ini saya juga nggak hafal teman-teman ini reseptor apa. Ini kita harus baca literatur. Ya, misalkan androgen reseptor ligand binding domain ini apa? Kita cek di Google misalkan. Nah, ini kita harus baca jurnalnya di sini. Nah, ini kalau nggak salah ada yang ada hubungannya dengan testosteron ini. Nah, ya memang anu sih apa kadang itu kalau cowok atau cewek ya kebanyakan minum kopi dia itu kan sensitif ya mudah marah ya memang kopi itu adalah apa kafein itu kan kalau kopi murni ya maksud saya yang kopi murni bukan yang saya jelaskan tadi jadi kopi murni itu ada baiknya juga jadi baiknya memberikan energi bagi tubuh kita untuk melakukan metabolisme sehingga kalian bisa betah melek gitu ya teman-teman. Tapi kalau terlalu banyak kopi itu akan mengakibatkan sel-sel dalam tubuh kita itu melepaskan yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang membuat stres. Ya, teman-teman. Jadi mirip dengan cewek kalau PMS ya. Cewek PMS itu akibatnya selain hormon reproduksi itu karena juga radikal bebas. Jadi radikal bebasnya itu banyak di dalam tubuh sehingga memicu kayak bad mood ya teman-teman. Bad mood kemudian kayak hawanya itu padahal dingin tapi panas gitu. Bawaannya pengen marah. Ini ternyata juga bisa di anu sama apa kafein ya teman-teman. Ini inaktif hijau ini maksudnya dia aktif ya teman-teman, kalau yang hijau. Karena kalau inaktif ini biasanya prediksinya merah. Ini juga ada yang carcinogenicity ya teman-teman. Ini saya belum mengetahui hubungan jelas antara kafein dengan carcinogenicity. Nah, tapi yang jelas kalian tidak boleh memakai lebih apa kafein ya, istilahnya untuk hewan coba itu batasannya seperti ini dosisnya 127 miligram per kilogram. Jadi di biologi itu juga tidak diajarkan untuk dosis ya, terutama ke manusia itu urusannya teman-teman di kedokteran. Tapi kalau kita biasanya kalau penelitian in vivo ya kita menggunakan ini LD50 ini. Ya, kalau di manusia ya nggak mungkin lah sampai meninggal itu ya juga etik lah nanti. Jadi ini untuk prediksi toksisitas.
Kemudian untuk lanjutannya, kita akan lakukan ini, uji potensi biologis. Nah, kita langsung copy paste servernya di sini. Nah, ini teman-teman harus daftar akun dulu ya. Jadi jangan khawatir, daftarnya mudah. Daftarnya sangat mudah. Ini klik registration. Nah, ini nanti silakan diisi sendiri ya teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah kalian isi di sini, kalian akan mendapatkan username dan passwordnya di email. Nah, jadi pertama tadi saya pilih ini, Go for Prediction. Ini adalah salah satu server ya teman-teman. Jadi servernya ini berperan untuk memprediksi potensi biologi dari senyawa kita. Jadi yang kita masukkan ke sini bukan proteinnya, tapi senyawanya. Senyawa kalian bisa sebagai antiviral, sebagai antiparasit. Nah, kemudian dengan ini PAPI-nya, probabilitasnya, apakah potensi antiviral dan antiparasitnya itu nanti muncul ketika senyawa kalian masuk ke dalam tubuh, itu kita bisa menggunakan server ini. Cara prediksinya bagaimana? Jadi setelah kita masuk ke akun kita yang ada di PAS Online, kemudian silahkan pilih ini, Predict New Compound. Kemudian setelah itu pilih yang ini, Smile, nah, karena kita sudah mendapatkan informasi terkait ini Smile canonical. Nah, kita prediksi yang kafein. Kita copy, pastekan di sini, kemudian pilih Get Prediction. Nah, ini kan tampilannya banyak, teman-teman. Jadi biasanya saya itu untuk mengetahui potensinya. Misalkan ini tadi kan kita bahas, misalkan kita contohkan antiparasit, apakah kafein itu juga bisa digunakan untuk antiparasit? Jadi caranya mudah untuk mencari, tinggal ini kan banyak ya teman-teman ya, kita nggak mungkin melihat satu-satu. Kita pilih CTRLF yang seperti ini, kemudian kita ketik ya parasit gitu misalnya. Oh enggak ada ini. Nah, ini dia tidak ada. Saya coba jangan parasit, antiviral misalkan. Nah, antiviral ini ada. Nah, yang paling tinggi sendiri itu adalah ini antiviral poxvirus. Poxvirus itu cacar ya teman-teman, smallpox. Nah, ini yang hijau ini adalah probability activation ya teman-teman, activation. Sedangkan yang ini adalah probability inhibition atau PI. Jadi nilai PA itu harus lebih besar daripada PI-nya teman-teman. Karena kalau misalkan nilai PI-nya ini lebih besar daripada ini, kemungkinan potensi sebagai antiviral kalau nilainya PI-nya ini lebih besar itu tidak akan aktif. Tapi kalau nilai PA-nya aktif, jadi nilai PA-nya lebih besar daripada PI, maka potensi sebagai antiviral itu akan aktif teman-teman. Ya, jadi nanti bisa dipilih yang ini. Nah, pilih yang ini. Kemudian kan ada 8 ini. Teman-teman bisa cek bawahnya juga. Nah ini untuk adeno, kemudian untuk herpes juga. Nah ini hanya terbukti secara komputasi saja teman-teman. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Dicek lebih lanjut ya. Melalui uji lanjutan di wet lab, teman. Ini untuk CMV dan lain sebagainya. Ada hepatitis, antiviral saja, antiviral HIV juga. Nah, ini bisa dipilih yang all saja, teman-teman. Jadi untuk yang PA lebih besar daripada 0,3 dan PA lebih besar daripada 0,7, biasanya ini nanti kalau kalian sudah eh, untuk analisis lanjutan ya. Untuk PA 0,3 ini biasanya saya sebut sebagai medium ya teman-teman, medium confident. Medium confident itu maksudnya apa? Jadi
bukti eksperimentalnya itu masih lemah teman-teman meskipun ada. Tapi kalau yang PA lebih besar daripada 0,7, jadi ini bukti eksperimentalnya itu sudah kuat. Ya. Jadi teoretikalnya itu apa akurasinya lebih tinggi menurut prediksinya. Kalau ini akurasinya medium. Kalau yang saya pilih semuanya ya semuanya pokoknya nilai PA lebih besar daripada PI. Kalau ini lebih selektif lagi kalau yang. Nah, oke, ini untuk pas online teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi simulasi yang saya lakukan ini adalah metode-metode yang bisa disimulasikan secara cepat. Jadi kalau yang nanti untuk next metode itu tidak bisa saya simulasikan karena nanti waktunya habis ya, nggak bisa dibuat untuk diskusi. Ya, untuk yang selanjutnya ini ada simulasi docking ya teman-teman. Yang kemarin saya singgung, ini tujuannya untuk melakukan interaksi. Setelah kalian mendapatkan ligan dengan dia uji potensi, misalkan tadi antiparasitiknya muncul, kemudian dia juga tidak toksik dan toksisitasnya rendah, maksudnya kemudian eh, dia juga dikategorikan sebagai molekul mirip obat. Kemudian ya itu tadi ketika sudah memenuhi kata tiga tadi teman-teman sudah lolos tiga seleksi tadi, yang terakhir dia akan masuk ke seleksi final yaitu docking. Docking ini bertujuan untuk mengetahui eh, aktivitas dari ligan yang teman-teman miliki itu ketika berinteraksi dengan protein target. Aktivitasnya ini ditunjukkan oleh ini binding affinity teman-teman. Jadi binding affinity ini nanti energinya negatif. Nah, kita harus memilih ligan dengan binding affinity lebih negatif. Nah, misalkan negatif 10, misalkan dari dua senyawa, ada negatif 10 dan negatif 9. Jadi yang dipilih adalah negatif 10. Karena senyawa dengan binding affinity lebih negatif itu bisa mempengaruhi aktivitas protein target. Aktivitasnya ya misalkan penghambatan tadi, teman-teman. Jadi dia diprediksi dengan energi pengikatan paling negatif itu bisa menghambat aktivitas protein target karena dia memiliki interaksi kimia paling kuat di antara seluruh senyawa lainnya daripada senyawa lainnya. Nah, jadi memang kalau secara fisika hukum termodinamika itu kan kalau misalkan kalian menjumpai nilai entalpi negatif maka terjadi pelepasan kalor ya teman-teman ya. Pelepasan kalor ini kan harus dia kan ada mekanisme namanya perpindahan elektron. Yang mana kalau kita aplikasikan di sini semakin banyak elektron yang dilepaskan teman-teman ya. Jadi ketika dia berikatan maka semakin stabil kompleks molekul yang terbentuk. Nah, itu teorinya ya. Mungkin agak ribet penjelasannya. Tapi intinya ya kita pilih yang paling negatif. Pokok kalau paling negatif ya itu paling potensial teman-teman untuk mempengaruhi aktivitas dari protein target ini. Misalkan penghambatan. Dan yang mana untuk energi untuk docking ini konsepnya itu mirip dengan teorinya enzim kunci gembok yaitu Fischer ya teman-teman. Ini ada target, ada ligan, dia berikatan, dia membentuk kompleks. Jadi saya bilang kompleks molekul itu jadi yang saya maksud ya ini tadi gabungan antara ligan dan target atau ini targetnya protein ya teman-teman yang saya maksud. Ya. Jadi kalau misalkan ligan ini berhasil menghasilkan ikatan stabil dengan target, dia bisa membentuk kompleks ini teman-teman. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Nah, ini memang kalian bisa memang ini agak ribet ya teman-teman, agak ribet terutama kalau saya di biologi itu kan seharusnya kan sebenarnya dulu itu menghindari hitungan. Tapi ternyata saat ini saya berkecimpung di bidang yang seperti ini. Tetapi kalau kami dari biologi ya mempelajari tidak sedetail teman-teman di kimia atau di fisika ya teman-teman, karena kan ranah kita kan beda-beda. Jadi misalkan kalian tanya ke saya, Pak Viol,
biologi juga belajar atom apa enggak gitu. Ya belajar, tapi memang yang kami pelajari itu ya berbeda dengan teman-teman fisika dan kimia. Jadi kami itu lebih ke kalau misalkan susunan atom seperti ini, dia berinteraksi, dia akan menghasilkan fenomena kehidupan yang bagaimana. Misalkan yang kemarin saya contohkan kan ekspresi gen, gitu, teman-teman. Nah, terus ada juga yang slide pertama itu yang berbentuk seperti apa? Bulatan-bulatan kecil, terus dia bergerak, terus ada keterangannya apa namanya? Vibrasi atau getaran. Nah, itu itu sebenarnya ada hubungannya teman-teman dengan fenomena di kehidupan. Misalkan kenapa DNA kita ya DNA kita itu fleksibel. Nah, fleksibel, kemudian dia juga bisa bekerja di ranah apa makro dan ranah nano gitu ya, mikro nano. Nah, itu kenapa? Itu kan alasannya alasan-alasan fisika teman-teman jawabannya fisika kimia. Tetapi di biologi ya kami tidak diajari hitung-hitungan apa hitung-hitungan kuantum yang seperti kalian ketahui ketika di SMA gitu. Atau juga matematika gitu. Jadi kalau di biologi ya udah berbeda gitu. Ya makanya kan ini hanya saya tampilkan ini agar teman-teman tahu ini asalnya binding affinity itu rumusnya bagaimana. Ya, memang kalau kata teman-teman fisika, kimia dan matematika perhitungan matematis seperti ini sebenarnya digunakan tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kita dalam mempelajari fenomena di kehidupan ini. Tapi ya karena berhubung pendidikan kita di awal ketika SD, TK itu salah mengenalkan matematika. Ya, matematika itu pokok hitung-hitungan yang ada soal gitu. Itu kalau menurut saya caranya salah teman-teman. Akibatnya ya dampaknya ketika kita besar ini kita sudah dewasa dan kita kuliah itu ya kita tetap alergi dengan matematika. Padahal ya matematika itu merupakan filosofi dalam bentuk angka, teman-teman. Tanpa matematika ya kita nggak bisa belajar dengan baik untuk apa memahami yang ada di kehidupan ini. Oke, jadi untuk yang binding affinity ini memang kalian harus apa namanya gerak belajarnya itu langsung ke project teman-teman kalau di informatika. Memang untuk teorinya saya akui sendiri meskipun saya sudah berkecimpung di bidang ini selama dari tahun 2016 ya teman-teman 16 sampai sekarang itu kebanyakan teman-teman yang baru belajar itu kesulitan di teorinya. Ya. Tapi kalau misalkan mereka berani langsung ke research project, insya Allah saya jamin teman-teman akan cepat bisa. Nah, saya pernah dulu ada teman dari perikanan, dia tuh bisa seperti ini. Ya. Dia juga menang di PKM, ya, Timnas. Ya. Kebetulan dulu Brawijaya itu kan di kampus saya dulu itu dari Fakultas Perikanan itu yang sering teman-teman, yang langganan menang Timnas. Ya, kebetulan mereka juga melakukan pendekatan ini. Saya juga heran, wah ini teman-teman perikanan kok canggih ya. Udah bisaan. Oleh karena itu belajar itu sebenarnya tidak melihat bidang kalian apa, tapi kemampuan kalian, kemauan kalian untuk belajar ada apa enggak. Nah, ini untuk motivasi aja. Ya setelah dilakukan docking ya, ini kan docking kan kita hanya mendapatkan energi pengikatan saja, skornya saja. Kita tidak tahu detailnya ligan kita ini, ya ini ligannya ya teman-teman. Kita interaksi di permukaan protein itu yang permukaan yang bagaimana. Asam amino nomor berapa, karena kan protein itu kan terdiri dari berbagai macam asam amino kan, yang membentuk struktur. Nah, oleh karena itu kita lakukan analisis lanjutan. Nah, analisis lanjutannya seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat interaksi ikatan hidrogen dan hidrofobik ya. Ini kebetulan hanya ada 2 interaksi teman-teman yang bisa ditampilkan di server ini. Jadi servernya ini modelannya seperti ini ya. Saya contohkan juga. Nah, ini adalah servernya. Nah, jadi kan kalau kalian misalkan sudah docking ya teman-teman, docking ini, kalian kan akan mendapatkan file yang mana filenya itu nanti
nanti isinya adalah ligan ini dengan protein target. Nah, file itulah yang nanti kalian bisa upload ke sini. Coba ya saya contohkan. Semoga saja ini hasilnya positif. Karena saya tidak persiapan tadi malam untuk apa namanya sampel di pagi hari ini. Kalau misalkan ini saja itu tidak bisa ya teman-teman. Bentar, saya stop share screen dulu. Ya, ini saya agak lupa foldernya di mana. Sebentar. Oke, saya share dulu. Ya, ini saya coba melakukan visualisasi ini kebetulan sampelnya itu senyawa alpha amirin saya dopingkan dengan proteasenya SARS-CoV-2. Jadi proteasenya SARS-CoV-2 itu kan fungsinya untuk membentuk virus baru ya teman-teman gampangannya. Jadi saya berharap senyawa yang saya dopingkan tadi itu bisa menghambat pembentukan virus baru atau perakitan dengan cara menghambat enzim proteasenya si virus SARS-CoV-2. Ini diupload pada bagian upload protein. Kemudian setelah itu pilih. Nah, semoga saja muncul. Kalau misalkan tidak muncul, saya akan gunakan software lain. Server ini server nanti. Kalau misalkan dia nggak muncul di sini, saya akan gunakan software yang saya miliki. Ya, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita pilih di sini post view ya. Jadi interaksinya ini dua dimensi, munculkan interaksi dua dimensi ketika ligan ini berikatan pada domain protein target. Klik post view. Nah, ini kan ligannya masih kosong. Nah, kalian bisa klik ini, gambarin, diklik. Nah, setelah itu dia menunjukkan posisi ligan kita, pilih calculate. Nah, ditunggu dahulu teman-teman. Ya, ini puncaknya materi kita hari ini itu adalah docking ya teman-teman, docking dan ini interaksi molekuler. Nah, ini adalah sudah muncul gambarnya ya teman-teman. Tampilannya sudah ada ini. Nah, ini kalian bisa download PNG atau PDF. Nah, jadi interaksi yang eh, berwarna ini teman-teman, berwarna hijau ya ini. Ini adalah interaksi hidrofobiknya. Sedangkan ada yang garis putus-putus seperti ini adalah interaksi ikatan hidrogennya. Ini ada nomor asam aminonya ASP, LYS, TYR. Ini saya juga nggak hafal, ini bisa kalian cek di Google, cari di Google kira-kira ini singkatannya asam amino apa. Lisin atau tirosin atau leusin. Nah, ini. Jadi posisi-posisi inilah yang nantinya penting. Ini biasanya kalau ada peneliti bioinformatik yang proyeknya sama dengan kalian, itu akan menggunakan posisi ini untuk pembanding atau literatur. Nah, dan untuk
Selanjutnya adalah analisis dinamika molekuler. Ya, analisis ini bertujuan untuk stabilitas, teman-teman, untuk mengetahui stabilitas interaksi antara ligan kita dengan protein target. Karena kalau kita tidak menganalisis ini, kita nggak tahu ligan kita stabil, maka kita tidak bisa bilang ligan kita dapat menghambat protein target, misalkan. Nah, atau mengaktifkan protein target. Jadi ya apa namanya, ini harus dilakukan meskipun ini hukumnya sunnah, jadi tidak begitu wajib. Biasanya teman-teman S1 itu hanya berhenti di sini, ya, hanya berhenti di sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin lebih dalam dan lebih komplit metodenya, kalian bisa belajar ini. Nah, ini ada servernya, teman-teman, ada server gratisan. Karena kalau kalian ingin muncul tampilan seperti ini dan ada grafik yang ini, RMSD ini, nah, ini harus menggunakan software yang harganya 15 juta, teman-teman. Nah, softwarenya harganya 15 juta. Nah, ada juga yang 20 juta, tapi kalau software mahal-mahal nggak ada yang pakai. Itu yang pusing itu ya bukan mahasiswanya tapi dosennya, ya teman-teman, karena dosennya itu udah menganggarkan biaya besar, kemudian softwarenya nggak ada yang bisa, nggak ada yang pakai, itu yang sangat disayangkan. Nah, jadi ini bertujuan untuk identifikasi stabilitas ikatan kimia yang terbentuk pada kompleks molekul hasil docking. Kemudian pergerakan atom-atom penyusun kompleks molekul hasil docking dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini ada tetapannya, teman-teman. Jadi ini ada posisi ya sebenarnya. Ini RMSD. Kalau RMSD ini dia hanya mengacu ke ini aja, pergerakannya ini, tahapan jaraknya. RMSD ini jarak, teman-teman. Jarak interaksi antara atom-atom penyusun ini, ya, penyusun ligan kalian ini dengan atom-atom penyusun asam amino ini. Kalau jarak interaksinya semakin rendah, maka ya memungkinkan pembudidaya untuk mendengar ikan yang ya, jadi jarak interaksinya itu kalau semakin semakin rendah, maka interaksinya semakin kuat, teman. Ya, semakin dekat, ya, rendah itu dekat, semakin dekat itu semakin kuat. Tapi kalau dia semakin jauh, ini kan mental ya, mentalnya itu semakin jauh, maka si kompleks molekul ini tidak akan stabil. Jadi si liganya tidak bisa mempengaruhi aktivitas dari protein target. Ada tetapannya. Jadi tetapannya itu harus di bawah 3. Nah, untuk RMSD memang ini di bawah adalah jarak jarak vs waktu, ya teman-teman. Tapi ada juga yang namanya RMSF. Jadi ada posisinya. Ini ada posisinya sebenarnya, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mendapatkan posisi ini, kalian bisa melihat posisi ini, ya. Posisi ini apakah dia memiliki interaksi stabil atau tidak. Itu bisa dilakukan identifikasi ini. Kalau misalkan posisi kalian ini katakanlah dia interaksinya stabil, katakanlah dia di bawah 3, tetapannya kan 3 angstrom, ini pakai nanometer. Ya. Kalau di RMSF, kalau saya biasanya menggunakan RMSF. Untuk RMSD ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RMSF, teman-teman. Nah, kalau di RMSD juga dia batasannya di bawah 3 ini. Nah, jadi kalau interaksinya ini di bawah 3 semua, dicek jaraknya, maka ligan kalian itu dipastikan stabil dan bisa digunakan untuk uji lanjutan di pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan in vivo dan in vitro. Ini salah satu contoh publikasinya. Ini sebentar saja ya, teman-teman, saya jelaskan. Oke, ini saya teman-teman menulis paper apakah jahe itu bisa berperan untuk menghambat replikasi atau perkembangbiakan dari virus human papillomavirus tipe 16. Nah, ini yang mengakibatkan Julia Perez meninggal. Jadi virus ini menyebabkan kanker
serviks, ya, terutama banyak menyerang pada kaum Hawa. Di kaum Adam juga ada teman-teman, ya sama seperti ini. Cuma kalau di cowok itu kebanyakan hanya sebatas kutil kelamin saja. Nah, tapi bisa diamputasi itu kalau terlalu parah. Ya, jadi bagaimana cara HPV ini menghasilkan memicu terjadinya kanker. Jadi HPV itu dia menyerang sel epitel. Ya. Kemudian HPV ini dia memiliki onkoprotein. Onkoprotein ini yang mengakibatkan kanker, teman-teman, karena dia bisa memicu sel berkembang atau membelah diri itu sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam sel itu sebenarnya sudah ada protein yang mencegah agar sel kita itu tidak bisa menjadi kanker. Ya, proteinnya itu adalah protein P53. Nah, atau supresor tumor, ya, tumor supresor. Jadi dia menghambat terjadinya tumor. Ya, jadi ketika infeksi virus HPV terjadi dan dia HPV ini sudah masuk ke dalam sel, jadi dia itu menghasilkan protein E6 ini, teman-teman. Jadi protein E6-nya HPV akan berikatan dengan P53 yang mana mengakibatkan P53 ini didegradasi, ya teman-teman. Didegradasi itu dihancurkan oleh sel itu sendiri. Yang berakibat apa? Selnya itu melakukan immortalisasi, ya. Mengakibatkan sel itu immortalisasi. Jadi immortalisasi dia itu membelah terus dan terus menerus. Namanya hyperproliferation, ya teman-teman. Kalau di bahasakan ilmiah, di bahasa kan ilmiahnya hyperproliferation yang mana kalau misalkan dia mengalami itu secara terus menerus, dia akan menghasilkan cancer. Nah, jadi ini caranya si HPV ini memicu terjadinya kanker pada tubuh kita. Ini secara singkatnya, ya, teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya target dari desain obatnya, ya, target dari pengikatan bahan alamnya itu di mana. Jadi berikatan di sini, teman-teman. Jadi di E6 ini agar E6 itu tidak aktif dan tidak bisa berikatan dengan P53 sehingga P53-nya tetap ada dan tidak terjadi kanker, ya. Jadi salah satu strategi terapeutik ketika kita ingin mendesain antiviral khususnya untuk dalam kasus infeksi human papillomavirus ini. Nah, kemudian saya lakukan uji drug likeness, ya teman-teman, Lipinski tadi untuk senyawa-senyawa kandungan Zingiber officinale. Nah, kemudian ini saya peroleh informasinya dan semuanya ternyata dia adalah drug-like molekul atau molekul yang mirip obat. Nah, setelah itu saya lakukan docking. Jadi teman-teman dari sini langsung loncat ke docking itu tidak apa-apa. Karena kan ini kan sebenarnya sudah menjawab si E6 ini kan dia kerjanya di dalam sel. Jadi senyawa-senyawanya kan harus masuk ke dalam sel dan melewati membran plasma kan. Membran sel, ya maksudnya, membran sel. Jadi ini sudah menjawab bagaimana bisa senyawa kita, ya senyawa ini Zingiber officinale itu berikatan secara langsung dengan protein E6. Nah, apakah cara dia masuk ke dalam sel, ya, ini kita bisa jelaskan pakai ini, bisa pakai data ini. Itu sudah menjawab menurut saya. Dan saya dockingkan dari seluruh senyawa itu diperoleh 6 gingerol yang dia memiliki energi pengikatan paling negatif. Jadi 6 gingerol ini merupakan senyawa kandidat obat yang kita bisa gunakan untuk analisis lanjutan, yang mana dia ternyata memiliki interaksi paling negatif, yaitu paling kuat, gitu, di antara yang lain. Nah, 6 gingerol ini saya analisis lanjutan untuk mengetahui posisi interaksinya dan diperoleh seperti ini informasinya. Ini ada posisi interaksi asam aminonya.
Ini ada dua ikatan kimia yang terbentuk, yaitu ikatan hidrogen dan hidrofobik. Nah, posisi-posisi inilah yang kita bisa rekomendasikan untuk peneliti selanjutnya. Jadi bisa ditaruh di kesimpulan. Jadi posisi-posisi ini merupakan posisi potensial untuk menghambat aktivitas dari HPV-nya, teman-teman, dari protein N6 pada HPV sehingga penyakit cervical cancer itu bisa dicegah. Nah, enaknya penelitian bioinformatika itu ya simpel seperti ini, teman-teman. Tidak begitu panjang. Cuma ya gitu, teorinya kalian harus kuat. Harus banyak baca bukunya. Dan saya juga pernah baca kanker yang tumor ya, kanker atau tumor juga yang menyerang ikan ya, mana-mana budidaya seperti di ikan lele, mujair dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mekanismenya ya tidak kurang lebih mirip, teman-teman ya. Pasti mirip dengan ini karena kan kita dengan ikan itu kan sama-sama memiliki sel hewan ya. Jadi kemungkinan besar itu mirip seperti ini. Cuma jenis virusnya yang berbeda. Paling papiloma virus tipe berapa gitu yang divis itu. Saya tidak begitu tahu. Kalau saya kemarin tuh yang Om Iris tuh lihat papiloma virusnya yang ada di jerapah itu, teman-teman. Itu kasihan sampai jerapahnya mati sampai sekarang, dia juga belum ada obatnya. Jadi memang kalau yang di hewan, apalagi di ikan ya, di ikan itu kan virus juga sulit dikendalikan. Apalagi kalau misalkan eh, peternak ikan itu kan yang pembudidaya ikan itu kan kalau misalkan kolam satu terserang virus ya misalnya itu ya yang ada mati semua ya, teman-teman. Saya tidak tahu apakah sudah ada vaksinasi atau belum karena saya juga belum mengikuti dan belum ada teman-teman dari perikanan yang diskusi dengan saya. Terakhir yaitu teman-teman terkait virus, saya nggak tahu itu virus apa, tiba-tiba satu kolam mati semua ikannya. Itu yang menyerang lele, teman-teman. Kapan hari itu ada orang perikanan yang diskusi sama saya. Belum lagi virus tumbuhan. Ya, kalau kalian belajar virus tumbuhan itu juga ya ribet juga. 1 hektar itu langsung mati semua, teman-teman, tanamannya itu kalau misalkan tanaman biasa, tanamannya yang mati itu apel, teman-teman. Kan kebetulan rumah saya itu dekat produksi apel terbesar di Jawa Timur itu kan di Batu ya, teman-teman. Nah itu 1 hektar itu langsung nggak ada nggak ada itu maksudnya mati gitu, teman-teman. Matinya itu juga mengenaskan. Matinya tuh kayak layu kemudian busuk gitu, teman. Jadi permasalahan terkait virus ini memang sangat kompleks ya. Apalagi virus itu saya sebut sebagai patogen di masa depan. Karena ini nanti yang pasti menimbulkan masalah ketika manusia itu tidak bisa menyikapinya dengan benar. Nah, jadi kalian dari teman-teman perikanan ya, saya berharap untuk rajin-rajin mempelajari ini, teman-teman. Jadi jangan mempelajari eh, positifnya saja, istilahnya kayak terlalu konsen di produk-produk pangan misalkan ya. Kamu coba konsen ke bidang-bidang yang jarang dipelajari di perikanan, misalkan terkait penyakit ya, teman-teman, penyakit. Nah, kemudian itu juga mirip dengan di biologi, karena di biologi itu orang-orang jarang yang belajar virus karena virus itu sulit gitu. Padahal ya menurut saya belajar virus di biologi dan di kedokteran itu berbeda pandangannya, teman-teman. Ya. Jadi eh, kalian harus banyak-banyak belajar. Kalau kalian misalkan sudah ingin istilahnya membuktikan kalian sudah belajar bagian ini, itu ya buktikanlah ke dosen kalian dengan cara menulis artikel ilmiah atau publikasi, atau kalian ikut lomba LKT, itu pasti dosen kalian akan senang. Nah, apalagi ini kan Bu Valen ya ada PKM atau PIMNAS, itu kan ajang-ajang bergengsi yang bisa teman-teman ikuti ya. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Ini sampai jam berapa Bu Valen? Kalau sesuai jadwal itu berapa jam ya Pak Fias? Kalau saya sebenarnya 1 jam berapa sudah saya tidak apa-apa, tapi 2 jam lah maksimal, itu kan di mana-mana. Kalau kuliah itu ya 2 jam. Ya. Oke.
Gimana teman-teman, adik-adik ada pertanyaan Apa untuk lagi kebakaran semua? sepertinya Oh, ya Pak Pio? Amelia ini yang kemarin ya, anu Bu Valen ya? Iya, Bukan. Amelia. Oh, bukan, Pak. Yang kemarin itu Siti. Oke, Amelia, Oke, silakan. silahkan di Amelia. Baik, terima kasih Pak. Di sini perkenalkan nama saya Amelia, jurusan Aquaculture semester 3. Di sini saya ingin bertanya, pada bagian tahap metode yang dasar tadi, Pak, ada kan molecular doxing. Nah, pada molecular doxing itu kan kita menentukan nih interaksi yang kuat antara senyawa dengan menggunakan entalpi. Entalpi sendiri itu kan berhubungan dengan energi. Nah, energi yang untuk proses pengikatan senyawa tadi untuk mengikat protein tadi itu bagusnya itu rendah atau tinggi, Pak? Sekian. Oke, terima kasih. Ya, ya sini tadi memang saya agak langsung jelasin anu ya apa di energi pengikatan istilahnya. Jadi energi yang kalau kita mengacu pada apa namanya pada teori ya teman-teman ya. Yang rendah itu ini penyebutannya antara negatif dan energi rendah. Apakah dia sama atau tidak? Kalau yang saya pelajari ya teman-teman ya. Kalau kita mengacu pada interaksinya ya, interaksinya itu kita pastinya eh, harus mengacu pada ikatan yang lebih negatif ya, pastilah akan lebih negatif ya, lebih negatif karena kalau yang lebih negatif ya, yang lebih negatif itu kan diprediksi interaksi yang terjadi akan kuat, ya, interaksi yang terjadi akan kuat. Tapi saya juga tidak mengetahui dengan pasti ya, ini pertanyaan ranahnya ke orang fisika ya teman-teman. Tapi saya juga jadi PR buat saya juga. Kalau kita mengacu ke entalpi ya, energi rendah ya istilahnya. Kalau kita mengacu ke entalpi itu kan hukum termodinamika yang mana kalau misalkan entalpinya negatif maka dia akan terjadi apa namanya terjadi pelepasan elektron. Ya. Ya, mungkin tadi saya ada salah ucap ya mungkin ya, di pelepasan elektron itu dia bukan energi rendah gitu ya. Padahal eh, efek dari pelepasan elektron itu adalah pelepasan energi yang mana dia akan menghasilkan energi yang tinggi. Gitu ya. Mungkin tadi saya ada salah salah ucap yang mungkin di Amelia ini fisikanya kuat ya. Mungkin saya juga bisa dikoreksi. Ya karena memang anu deh untuk istilah ini ya istilah energi binding affinity ya binding affinity ini di biologi juga apa tumpang tindih deh. Jadi ada yang bilang gini juga binding affinity itu energi rendah ya energi rendah. Jadi dia tidak kalau saya kan lebih enaknya gini binding affinity itu ya energi pengikatan negatif gitu aja. Jangan bilang rendah karena nanti kamu akan bingung konsepnya. Jadi kalau menurut saya ini kalau versi saya kalau kalian ingin belajarnya seperti Pak Viol ya istilahnya ya kalau saya memahami binding affinity itu jadi ya energi pengikatan negatif yang mana kalau misalkan senyawa dengan energi pengikatan negatif itu dia akan menghasilkan interaksi yang kuat ketika berikatan dengan protein target. Nah, efek dari interaksi kuat ini apa? Dia akan menghasilkan respon yang mana misalkan di Amelia tadi mendesain obat antiviral ya. Jadi senyawa kita bisa menjadi antiviral dengan cara apa? Misalkan tadi tujuan penelitian untuk menghambat protein target, aktivitas protein target. Jadi dia bisa menghambat dengan energi pengikatan atau binding affinity yang lebih negatif itu. Nah, mungkin ya saya ucapkan terima kasih dari dikoreksi kelihatannya saya penjelasannya terkait energi bebas tadi. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Amelia silakan. Ya, ini mungkin koneksi ya, Bu Valen. Ya, sepertinya koneksinya, Pak. Gimana Amelia, ada tanggapan buat Pak Pio? Terima kasih, Pak. Maaf sinyalnya. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Ini saya senang ini, Bu Valen. Ini baru pertama loh. Ini ada yang tanya terkait energi. Karena kemarin-kemarin itu saya di farmasi, di itu kan di biologi itu jarang yang tanya kayak gini. Ini potensial sekali teman-teman di aquaculture. Ini saya senang ini.
Bisa Ya, juga Pak. untuk koreksi, saya lebih belajar lagi nih. Teman-teman pertanyaannya kritis ini soalnya dari kemarin. Iya, Oke. Pak. Ada Silakan. pertanyaan lagi buat teman-teman? Silakan teman-teman, ada yang bertanya lagi ini dari Siti Dian Pratiwi. Oh ya, Siti Dian. Ini yang kemarin, Pak. Ya, yang kemarin ini. Silakan. Nah. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Tadi kan saat kita ingin, tadi kan ada beberapa uji kan, Pak. Ada beberapa uji yang harus lulus kan. Nah, kalau seandainya senyawa Sinyalnya kurang bagus ya, Pak. Ya, koneksinya ini Bu Valen ini. Waduh, ini. yang kita dulu itu apa berbahaya? Oh, alah. Dek, coba ditulis pertanyaannya di Oh kolom iya. chat. Ditulis Coba aja, Siti. Ada pertanyaan lain? Kita masuk ke pertanyaan lain dulu ya, Pak ya, sambil Ya. Siti menulis. Ada pertanyaan lain? Nah, nggak ada. Ini saya informasikan untuk pertemuan terakhir ya, Bu Valen ya, ke teman-teman. Iya. Ini nanti yang untuk pertemuan terakhir, saya juga tetap hadir di kelas ini dan membimbing teman-teman untuk diskusi juga. Tapi nantinya membawakan materi itu teman saya, yaitu terkait itu teman-teman teknik penulisan metode ilmiah itu teman-teman bisa memanfaatkan momen itu ya. Teman saya menjelaskan itu S3 ya teman-teman, S3 masih muda juga. Untuk teman-teman, harapan saya apa? Teman-teman bisa memanfaatkan momen itu untuk bertanya terkait metode ilmiah yang mana itu bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini yang berminat mengikuti PKM atau PIMNAS PKM PIMNAS atau LKTI. Itu silakan nanti di apa namanya teman-teman nanti malam belajar terkait metode penelitian ya istilahnya ya. Iya Pak. Sebelumnya kita juga terima kasih nih Pak. Sebenarnya untuk mata kuliah metodologi penelitian memang di semester ini juga Pak, di semester 3. Oh ya itu. Jadi pas sekali. Wah, bisa. Dan ada dasar-dasar genetika yang mana outputnya juga jurnal nanti Pak di kita. Yang itu pengakunya Bu Valen review. Kita ngambil dari Genbank aja atau yang ini, yang mata kuliah yang sekarang Pak, pelatihan yang sekarang. Mungkin bisa dibuatkan mini-mini risetnya gitu Pak. Mini-mini tulisannya Pak. Oh, iya. Tulisan yang ya, siap. di jurnal jurusan gitu Pak. Dan kebetulan itu sama saya juga Pak untuk metodologi penelitian. Jadi sepertinya kita sudah klop Pak untuk materinya. Kebetulan mereka kemarin sudah nge-review buku metodologi penelitian Pak, sudah selesai. Jadi sepertinya sudah sangat siap untuk menerima materi metodologi penelitian. Nah, ya ini nanti malam diskusi sama Pak Arif ini kelihatannya. Ini teman-teman sudah siap, insya Allah nanti pasti akan banyak pertanyaan. Nah, ini dimanfaatkan teman-teman karena itu yang ngajar kalian, yang ngajari saya nulis artikel ilmiah dan beliau memang publikasinya lebih banyak daripada saya. Masih muda, publikasinya udah setara profesor. Lebih sepertinya ya Pak ya? Iya. Ini kok belum ini panjang kayak ini pertanyaannya. Oh iya sepertinya Pak. Farhan ada pertanyaan? Farhan? Oke, ini. Ada sih Bu. Oh iya ada sih Bu. Iya gimana? Maaf nih Gimana Pak. Farhan? Farhan ini. Kelas nih Pak. Yang sinyalnya ya ini. Sinyalnya aman ya ini. Aman Pak. Oh ya. Ini kembali lagi ke DNA ya Pak pertanyaannya. DNA lagi. Oke, silakan. Monggo. Apakah bisa tes DNA ini melihat jenis kelamin, Pak? DNA melihat jenis kelamin. Ya. DNA melihat jenis kelamin. Nah, selama ini kan kromosom ya teman-teman digunakan untuk Aku tahu kok arah arah pertanyaanmu kemana. Itu kan maksudnya itu kan bagaimana bisa DNA itu menentukan jenis kelamin gitu ya misalkan. Nah, itu kan sebenarnya teman-teman itu ini apakah tantangan dari dosenmu kah?
kuis atau gimana, atau memang tanya? Ya, tapi biasanya kuis ini biasanya. Kalau enggak ya mungkin kalian kepo gitu. Jadi misalkan kenapa, gampangannya gini, kenapa jenis kelamin manusia itu ada dua, ada cewek dan cowok gitu. Nah itu kalau kita mengacu kromosom itu kan XX sama XY teman-teman. Itu kenapa kok bisa hanya dua itu saja, XX dan XY. Kalau misalkan lebih, misalkan X-nya 3, triple X itu wanita super. Wanita super itu dia steril dan umurnya juga tidak panjang, teman-teman. Itu kelainan genetik. Ya, jadi adanya gen Y ya teman-teman, itu dikode oleh gen yang namanya SRY. Itu coba kalian cek di internet. Jadi kalau misalkan gen ini aktif, maka akan terbentuk kromosom Y teman-teman, strukturnya mirip Y. Ya. Jadi gen ini juga yang mempengaruhi regulasi testosteron. Ada namanya SRY. Tapi saya juga tidak tahu ya istilahnya di ikan itu kenapa dia juga bisa berubah-ubah ya. Misalkan ikan yang tadinya jantan jadi betina itu kan Bu Valen dan Pak Ardiansa yang paham itu. Nah, jadi untuk gen yang mengkode, bagian DNA yang mengkode apa namanya jenis kelamin itu namanya SRY ya teman-teman, SRY. Dan untuk saat ini penggunaan obat atau terapi-terapi tertentu itu juga digunakan untuk menentukan, misalkan yang di sini teman-teman besok kalau mau nikah itu anaknya pingin cewek atau cowok, itu di luar negeri itu ada. Jadi orang-orang itu mau konsumsi melakukan terapi tertentu agar anaknya nanti cewek atau cowok. Jadi kalau misalkan anaknya pingin cewek, ya sudah SRY-nya ini dihambat teman-teman. Tapi saya tidak tahu efek sampingnya bagaimana, selain efek sampingnya itu bagaimana, karena saya juga tidak mendalami penelitian terkait itu. Ya, jadi ada juga yang dia tuh malah di overekspresi, jadi diaktifkan, yang mengakibatkan testosteron ya istilahnya, testosteron meningkat dan menghasilkan anak laki-laki. Ya kesannya seperti melawan takdir Tuhan ya teman-teman. Tetapi kenyataannya di dunia ini itu teknologi sudah maju sedemikian rupa seperti itu. Ini saya dapatkan ketika saya semester 1 di S1 dulu. Nah, jadi DNA itu sebenarnya untuk penentuan jenis kelamin itu tetap mengacu ke kromosom ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk mengetahui gen yang menghasilkan istilahnya mengkode jenis kelamin, ya. Gen yang mengkode jenis kelamin itu ya kita harus meninjau di daerah DNA. Ya. Mungkin itu saja. Ada tanggapan dari Farhan? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Oke. Ya, sama-sama. Ya, ini saya, Bu Valen ya, saya lanjut untuk menjawab dari Titi Dian Pratiwi yang mana tadi sinyalnya gangguan. Saya bacakan ya. Maaf Pak, izin bertanya. Tadi kan ada beberapa uji yang harus dilakukan. Kalau ada uji yang tidak lulus, ya, dan obat tersebut tetap dibuat, obat tersebut tidak bereaksi atau malah berbahaya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau konsekuensinya kita melanggar berbagai macam uji Lipinski ya, teman-teman, Lipinski dan toksisitas secara in silico, itu sebenarnya konsekuensinya masih kecil ya, teman-teman, karena ini skalanya masih penelitian dasar dan nantinya akan diuji lanjutan melalui uji preklinik dan klinik untuk agar obat itu bisa beredar ke pasaran. Ya, jadi sebenarnya ya nanti dampaknya ke penelitian selanjutnya teman-teman, nanti datanya tidak valid gitu saja. Tapi kalau obat ini sampai berbahaya dan diedarkan di pasaran ya tidak mungkin, karena kan untuk beredar ke pasaran itu harus melalui berbagai macam uji standarisasi ya, contohnya ya seperti uji preklinik dan uji klinik itu. Ya, jadi mungkin in silico ini hanya sebuah prediksi, yang mana prediksi ini bisa saja salah dan bisa saja benar. Tapi alangkah baiknya ya kita harus memprediksi ya teman-teman. Nah, kita harus memprediksi seakurat mungkin dulu teman-teman. Biar nantinya ketika ada peneliti, istilahnya ada penelitian yang menyangkut
apa tujuan kita prediksi yang mana penelitian itu akan dilakukan secara in vitro dan in vivo. Peneliti itu sudah bisa melihat hasil prediksi kita. Oh, kira-kira nanti kalau hasil prediksinya sekian, berapa persen keberhasilan yang peneliti itu peroleh ketika dilakukan uji lanjutan in vitro dan mungkin itu ya. Mungkin pertanyaannya mungkin ada hubungannya ya Pak ya sama penyakit yang akhir-akhir ini Pak, seperti gagal ginjal akut pada anak yang diakibatkan oleh obat sirup itu Pak. Oh, yang kemarin rame ya Bu? Iya, rame ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Panik juga Pak, ibu-ibu Siti Dian ini tuh ngajar Pak, ngajar anak-anak kecil Pak. Jadi mungkin itu juga trigger juga buat bertanya itu Pak. Karena kan itu anak-anak umur 1 sampai 6 tahun yang ini Pak. Itu pendapat Bapak gimana ya Pak? Gagal ginjal akut. Kalau menurut saya ya, berhubung saya bukan kedokteran ya, jadi saya kemarin itu belum tidak mengikuti kasus yang sekarang itu lagi apa namanya, yang memang lagi sibuk itu teman-teman persiapan S3 ya, ini teman-teman doain saya agar nanti bisa segala S3. Dan kemarin juga saya lihat di beberapa postingan dokter yang saya ketahui, memang mungkin itu ada Valen, kenapa kok dia bisa lolos saya beredar di pasaran, itu hubungannya dengan regulasi. Jadi memang terutama ya Bu Valen juga punya anak juga, dan Pak Ardiansa habis ngasih obat itu juga lagi Pak. Iya, itu dokternya apakah sudah tahu itu Bu? Kiranya memang itu obatnya tidak boleh beredar di pasaran, itu kan biasanya ada list dari BPOM gitu biasanya. Iya, listnya baru keluar Pak beberapa hari terakhir, setelah ada gitu kan. beberapa ratus, setelah 200 kasus ada yang meninggal 70%-nya, baru keluar list obatnya, dan salah satu obatnya memang obat yang biasa dikonsumsi Pak. Semua obat yang biasa dikonsumsi Pak, seperti Tempra itu kan, paracetamol, sirup. Iya, paracetamol itu. Benar. Kalau kita ke dokter anak, pasti dikasih yang sirup itu Pak. Kan lebih gampang dikasih ke anak-anak. Pakai drop. Iya. Memang Bu Valen, kalau di negara kita itu kan kalau belum ada trouble dia nggak akan berbenah gitu. Regulasinya tetap seperti itu gitu. Ini ada hubungannya dengan regulasi terkait standarisasi obat, kemudian kayak itu loh standarisasi obat itu. Jadi yang layak beredar di pasaran itu yang mana, itu terkadang ada gangguan di situ ya, mungkin ya nggak tahu lah, main-main politik lah mungkin seperti itu. Akibatnya obat yang seharusnya lolos tidak lolos, dia dilolosin aja gitu. Itu yang sangat mungkin dulu ya Bu Valen, mungkin dulu nggak ketahuan karena efeknya belum terasa. Mungkin sekarang sudah terasa, sudah muncul ke permukaan. Mungkin dulu ditutup-tutupi atau apa. Akhirnya ya udahlah, bangkai kalau ditutupin ya tetap bau busuknya pasti akan tercium gitu. Ya ini yang kasihan ya anak-anak balita gitu ya, yang kasihan. Jadi memang kalau saran saya sih untuk itu ya, yang pertama pasti konsul dokter pasti. Yang nomor 2, orang tuanya harus jeli, harus cerdas juga. Harus jeli update informasi dari situs-situs resmi seperti BPOM. Itu nanti kalau sudah BPOM rilis ya itu tadi kita bisa lihat listnya. Tapi masalahnya Bu Valen, jadi awal-awal kasusnya belum ada listnya ya. Iya, belum Pak. Wah, itu yang bahaya sekali. Ini mungkin untuk kedepannya kita harus saling istilahnya harus jeli lah. Selain itu saya juga dapat informasi obat untuk lambung itu loh, namanya saya lupa. Itu kalau di luar negeri itu dia sudah ditarik dari pasaran ya, karena diprediksi justru malah menimbulkan kanker di saluran pencernaan, tapi di Indonesia dia masih dijual bebas. Saya heran kok sama WHO itu sudah diperingatkan jangan pakai obat itu gitu kan. Sekarang sudah ada gantinya obatnya, itu sebenarnya harus ditarik di pasaran, tapi di Indonesia juga masih beda. Kenapa? Apakah kita harus menunggu ada kasus baru lagi? Ya, viral dulu ya Pak ya biasanya. Apa? Viral dulu biasanya. Iya, harus viral dulu, bener. Indonesia itu kan harus viral dulu ya teman-teman ya. Ya, jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya selain dari dua orang tadi. Adik-adik ada pertanyaan lagi?
atau materinya memang terlalu sulit ya teman-teman ya untuk. Tapi saya salut loh teman-teman, pertanyaannya mantap-mantap loh, ini masih Iya, semester saya juga 3 kaget ini Pak. Ternyata pertanyaannya mantap. Nah ini bimbingannya Pak Ardiansa dan Bu Valen ini mantap ini teman-teman mahasiswa ini. Masih Iya. masih Semester semester 3 3. Pak. Oke. Silakan. Ya, Pak jadi Ardi, apa? ada ini Pak. Cukup saya, Bu. Oh, Pak Tinggal Ardi. saya cuma tinggal kan tadi, Bu. Oh iya. Jadi besok ya teman-teman ya, untuk minggu depan pertemuan terakhir itu tolong dimanfaatkan momennya, karena yang mengajar itu yang memberikan materi teman saya S3, yang mana beliau adalah seseorang yang memotivasi saya untuk membuat banyak karya ilmiah ya. Jadi nanti materinya terkait teknik penulisan ilmiah dan publikasi di jurnal bereputasi, teman-teman. Ini materinya sebenarnya materi-materi yang dibuat seminar mahal-mahal, teman-teman. Biasanya Bapak Ibu dosen kalian itu juga ikut materi ini untuk belajar bagaimana cara memasukkan karya ilmiah kita ke jurnal, kemudian menulis tips-tips membaca jurnal, kemudian membuat jurnal itu juga kayak gimana gitu ya, teman-teman. Dan nanti kalian bisa juga berdiskusi atau merubah itu, teman-teman, makalah itu menjadi paper atau jurnal ilmiah, itu bisa. Nanti itu akan diajarkan oleh teman saya. Jadi ketika kalian ikut lomba ya PKM atau Pimnas itu kan ya Bu Valen ya atau Pak Ardiansa itu mereka tidak mewajibkan untuk publikasi ya. Nah, harapan saya ketika teman-teman nanti mendapatkan materi dari teman saya itu, teman-teman bisa nanti mengubah makalah kalian atau mungkin skripsi itu menjadi jurnal. Itu justru Bapak Ibu dosen akan apresiasi teman-teman terhadap kalian kalau misalkan kalian sudah bisa nulis dan terbit di jurnal itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum itu mungkin saya izin itu ya Bu Valen ya Pak, screenshot ya. Ya, mohon diaktifkan. Pak Viol ini ya, tetap hadir ya, karena fotonya di awal tetap Pak Viol nantinya. Loh, kan. Saya tetap Pak. Oh wajib Pak, itu nanti dicari sama saya, screenshot nggak ada saya ya nanti. Makanya itu saya khawatirnya ada yang lain kemudian pas screenshotnya beda gitu Pak ya. Enggak Pak, tidak Pak. Jadi teman saya itu memang waktu saya kemarin di kampus sebelumnya itu juga saya ajak Pak. Ya, saya juga ada di kelas, karena kalau nggak ada saya ya nanti dimarahin sama itu nanti saya Pak, yang penyelenggara praktisi mengajar. Nanti diskusi Pak, Bapak sama teman sama Pak Arif ya Pak ya? Pak Arif namanya, Pak Arif. Sebentar ini saya. Kita bisa diskusi Pak Ardiansyah sama Pak Arif. Iya. Bu Valen, tutup aja Bu Valen. Oke, diaktifkan semua ya ini. On cam semua ya. Untuk logbooknya sudah saya isi kok Pak, sudah saya isi dan tinggal diterbitkan saja, dipublikasikan. Nanti yang pegang akunnya Pak Ardiansyah atau Bu Valen di praktisi mengajar? Pak Ardiansyah. Oh, Pak Ardiansyah. Ya nanti akan muncul Pak. Setelah ini akan saya publikasikan. Yang mukanya capek-capek nih Bu, teman-teman ini Bu. Oke. Sudah Bu Valen, ada lagi yang perlu disampaikan?
Kalau dari saya cukup, Pak. Mungkin dari Pak Ardi masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke, sedap Bu Valen, cukup dari saya. Monggo Pak Ardiansyah. Izin untuk menutup Bu Valen ya. Jadi terima kasih. Hari ini saya melihat, saya juga senang ketika semakin banyak yang mulai tertarik ya. Mulai berbicara. Benar apa yang disampaikan Pak Viol, publikasi itu penting. Kami juga memulai teman-teman mempublikasikan tulisan-tulisannya. Mulai dari mungkin jurnal yang belum akreditasi, mungkin nanti naik lagi ke Sinta 5, Sinta 6, 5, dan seterusnya. Karena itu menulis itu tanpa pengalaman, tanpa latihan menulis, saya yakin tidak mungkin langsung bisa bagus tulisannya. Nah, saya harap teman-teman memanfaatkan benar. Jadi seorang akademisi, seorang pelajar semestinya mampu untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kita memanfaatkan minggu depan. Tolong diperhatikan ya, karena ini dicatat di awal dan di akhir. Tolong untuk hadir tepat waktu, jangan kayak tadi. Tadi ketika jam 9 kita screenshot, kita mencatat masih di bawah 30-an yang hadir. Saya rasa untuk membuka Zoom lebih awal, saya rasa teman-teman juga menghargai tamu, biar tamu hadirnya ketika tamu masuk dalam ruang Zoom yang kita buka, teman-teman sudah hadir semuanya. Seharusnya demikian. Seperti kalau di kelas, teman-teman masuk kelas duluan, baru kami yang dosennya datang. Bukan datang dosen duluan, baru kalian yang masuk kelasnya. Oke, terima kasih Pak Viol hari ini. Informasi dan pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih Bu Valen atas pendampingannya pada hari ini. Terima kasih Bu Tiara juga ada ikut serta dalam Zoom kali ini. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi minggu depan jam 9 pagi WIB ya. Ya, jadi dijamkan waktunya sehingga kita nggak terlambat lagi. Saya akhiri Pak Viol, terima kasih. Kalau misalnya ada pernyataan dari kami yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak Viol. Ya, sama-sama Bu. Saya izin live, Bu. Iya Bu, Pak. Ya, selamat belajar teman-teman. Pak Ardi, saya izin live ya Pak Ardi.